Adanya kegiatan asesmen ini, apalagi menekankan literasi dan numerasi, itu sebenarnya kemampuan sangat mendasar dalam belajar, yaitu bagaimana anak bisa memahami bacaan, kemudian bisa menyimpulkan, bisa menganalisis. Itu hal yang penting. Jadi bukan soal konten materi tertentu, tetapi wacana yang dihadapi, entah apapun isinya, anak harus bisa paham dan bisa menyimpulkan dan bisa menganalisis dan bisa menarik kesimpulan. Jadi saya mengharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, anak-anak justru menjadi lebih kritis dalam belajar tentang materi apapun, dan lebih bisa untuk memahami apa yang dia baca, apa yang dia dengarkan dari orang lain. Itu saya harapkan begitu. Jadi bukan dengan selesainya kegiatan lalu mereka mendapat nilai lalu selesai, bukan. Ini tidak menentukan kelulusan dia dari SMA, tapi kemampuan yang diperoleh di sini akan mempengaruhi kemampuan dia dalam belajar. Punya kemampuan memahami semakin baik, menganalisisnya semakin baik, dan semakin tepat menyimpulkan sesuatu. Itu harapan saya. Selamat pagi, Ade. Dengan siapa? Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Renfania Cinta Malo dari kelas 11 MIA 1. Yaren bisa jelaskan sedikit terkait kegiatan ini dan kira-kira apa harapan Yaren terkait kegiatan ini selanjutnya? Selama saya mengikuti kegiatan ini sangat baik. Kegiatan ini dapat membantu saya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berliterasi saya. Lalu harapan saya ke depannya, dengan mengikuti kegiatan ANBK ini, saya dapat lebih belajar lagi dan dapat meningkatkan kemampuan saya dalam berpikir kritis. Perkenalkan, saya Adrianus Misiboleng dari kelas 11 MIA 1. Andris bisa jelaskan sedikit terkait kegiatan ANBK di SMA Swasta Katolik Veteran Podor ini? Dan kira-kira apa harapan Andris setelah mengikuti kegiatan ini? Baik, menurut saya kegiatan ini sangat baik untuk semua peserta didik yang mengikuti ANBK ini. Kegiatan ANBK ini sangat membantu para peserta didik untuk mengembangkan dan memberikan mengekspor potensi yang dimiliki oleh para peserta didik. Dan dengan kegiatan ANBK ini kita dapat mengetahui sejauh mana kegiatan literasi dari para peserta didik. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ANBK ini ialah semoga dengan kegiatan ini semua peserta didik dapat belajar dan mampu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki setelah mengikuti kegiatan ini, agar mampu dan dapat menciptakan generasi milenial yang memiliki daya saing yang tinggi, baik itu dapat berkompetisi di tingkat provinsi, nasional ataupun internasional. Terima kasih. Pak Iman, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Iman bisa jelaskan sedikit terkait kegiatan ANBK di SMA Swasta Katolik Veteran Podor? Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana bentuk kegiatan ANBK di SMA Veteran Podor, saya sedikit menjelaskan terkait ANBK itu sendiri. ANBK ini diselenggarakan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kegiatan ini bermaksud untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan di setiap sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan UNBK ini wajib untuk setiap sekolah, tapi tidak wajib untuk siswa. Maka dari itu, siswa yang dipilih adalah siswa tertentu saja. Dalam hal ini, siswa tersebut disampling oleh kementerian. Jadi tidak semua siswa mengikuti UNBK ini. Kemudian bentuk soal yang diberikan oleh kementerian itu terkait literasi, kemudian numerasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Terkait pelaksanaan UNBK di SMA Kafrateran Podor, kami sudah mempersiapkan sudah jauh-jauh hari dengan terlebih dahulu melakukan persiapan terhadap ruangan, peralatan servernya, kemudian komputer kliennya. Di sini kami menyiapkan komputer klien sebanyak 52 unit, hanya yang digunakan sebanyak 45 unit. Kemudian servernya ada satu server yang kami gunakan, walaupun di SMA Frateran Podor ini kami memiliki 6 buah server peninggalan dari ujian nasional berbasis komputer beberapa waktu yang lalu. Kemudian pelaksanaan UNBK melalui beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap simulasi. Simulasi diselenggarakan untuk menguji kemampuan proktor dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan UNBK. Kemudian simulasi tersebut diselenggarakan selama 2 hari. Selanjutnya ada juga gladi. Gladi ini diselenggarakan dengan menghadirkan peserta. Pesertanya sesuai dengan jumlah yang harus mengikuti UNBK, yakni sebanyak 45 peserta. Di SMA swasta Katolik Frateran Podor sendiri ada 45 peserta yang mengikuti. Ke-45 peserta ini saya gabungkan dalam satu sesi. Kemudian pada saat pelaksanaan ini juga ada peserta yang pada kesempatan ini tidak hadir karena sakit. Oleh karena itu kami menggantikannya dengan peserta cadangan. Tim yang bekerja pada kegiatan UNBK kali ini, saya sendiri di samping sebagai helpdesk UNBK untuk Kabupaten Flores Timur, di SMA Frateran Podor ini saya juga bertindak sebagai proktor. Kemudian ada tim teknis, tim IT yang lainnya, yakni Pak Franciscus Dolutolwala sebagai tim teknis, sebagai tim IT-nya. Kemudian ada Pak Saverius Jahaman sebagai tim teknis juga. Kemudian ada Pak Dendi Sogen juga bertindak sebagai tim teknis. Kegiatan atau pelaksanaan UNBK kali ini di SMA Katolik Frateran Podor berlangsung dengan aman dan lancar. Kerjasama dengan para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Pak Eman, kira-kira apa harapan Pak Eman selaku proktor untuk peserta didik mereka yang juga adalah peserta UNBK? Baik, harapan saya bahwa soal yang diberikan itu adalah soal dengan tipikal HOTS. Peserta didik dapat
mempelajari soal-soal dengan tipikal soal HOTS, sehingga ketika mereka menghadapi penilaian akhir semester ataupun akhir tahun, mereka sudah tidak asing lagi dengan tipikal soal HOTS. Kemudian selain itu, harapan saya juga untuk peserta didik bahwa apa yang mereka isi atau mereka jawab pada setiap pertanyaan di dalam soal-soal ANBK ini berasal dari hati nurani mereka, berasal dari pengetahuan mereka secara real. Itu saja, Pak. Terima kasih.